semua, perkenalkan nama saya Putu Mega Utami, NIM 17089014052. Saya dari semester 5B Keperawatan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi tentang komunikasi terapeutik dan praktek komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dengan klien, di mana bertujuan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahan perasaan, pikiran, dan bertujuan untuk mendorong kesembuhan klien. Adapun tujuan dari komunikasi terapeutik yaitu yang pertama, yaitu untuk mengurangi beban perasaan pikiran pada pasien. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu perawat dalam melakukan tindakan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengurangi rasa ragu perawat dalam mengambil tindakan yang efektif terhadap klien. Adapun karakteristik dari komunikasi terapeutik ini yaitu menurut Arwani tahun 2003 ada 3, yaitu yang pertama ikhlas, kemudian empati, dan hangat. Adapun jenis-jenis komunikasi terapeutik, yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi tertulis, dan yang ketiga ada komunikasi non-verbal. Kita bahas satu persatu. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka langsung antara perawat dan pasien. Kemudian, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilaksanakan tanpa bertatap muka, misalnya dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini biasanya digunakan saat bisnis, contohnya surat menyurat, sertifikat, dan lain-lain. Baik teman-teman, kita langsung saja ke strategi dari komunikasi terapeutik tersebut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini misalnya seperti memperkenalkan diri, kemudian memberikan salam, kemudian membuka pembicaraan secara umum, dan yang terakhir adalah evaluasi atau kontrak waktu. Strategi yang kedua yaitu tahap kerja, di mana kita menggali informasi mengenai keadaan umum pasien, kemudian alasan dia masuk rumah sakit, berapa lama di rumah sakit, dan pokoknya informasi umum tentang klien. Kemudian yang ketiga ada tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini kita yaitu melakukan evaluasi terhadap perasaan pasien. Kemudian yang kedua evaluasi mengenai apa yang mereka sampaikan, kita ulang lagi. Kemudian yang ketiga tindak lanjutnya apakah kita melakukan kontrak lagi atau tidak. Oke teman-teman pasti penasaran mengenai gimana sih praktek dari teknik komunikasi terapeutik ini. Mari kita simak videonya. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Mega. Ibu bisa memanggil saya perawat Mega ya. Ya. Saya perawat yang bertugas pada pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Intan. Saya bisa panggil Ibu Intan ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Biasa-biasa saja. Gimana tidurnya semalam? Tidak nyenyak. Kenapa tidak nyenyak Bu? Saya diganggu sama orang-orang. Apa yang sudah Ibu lakukan pagi ini? Diam aja sama makan. Bu, saya mau tanya, Ibu kenapa kok bisa masuk rumah sakit ini? Ya karena saya depresi. Oh, kenapa Ibu bisa depresi Bu? Ya karena ada tetangga saya yang mau bunuh saya. Dari mana Ibu tahu kalau Ibu mau dibunuh? Ya saya dengar-dengar ada orang-orang yang ngomongin saya di sebelah. Bu?
Ibu udah berapa lama di sini? 30 hari. 1 bulan ya? Ya, Iya. Ibu ke sini sama siapa? sama keluarga. Naik mobil ya? Ya, Semua keluarga ngantar ke sini, Bu? ya, Bagaimana perasaan Ibu setelah di rumah sakit ini? lebih lebih senang. Kenapa bisa senang, Bu? Ya, karena ada orang-orang bisa ajak ngobrol. Oh, gitu ya. Apa namanya, Bu? Ibu tuh ngapain aja di sini? Diam aja. Diam aja ya di kamar ya. Ya, Nanti tetangganya ke sini ya. ya, Oh. Ibu punya cita-cita nggak, Bu? punya, Nah, apa nih cita-cita Ibu? Saya penasaran, Bu. mau jadi bos. Di mana? Di Indomaret. Di Indomaret. Ya. Wow, Ibu cita-citanya besar sekali ya mau jadi bos di Indomaret. Iya. Apa namanya, Bu? Menurut Ibu gimana nih caranya jadi bos? Buat usaha sendiri ya? Ya, buat usaha sendiri. Astung kare, Bu, nanti Ibu jadi bos di Indomaret ya. Nah, Bu, bagaimana rasanya Ibu setelah saya tanya-tanya begitu, Bu? Lebih baik. Lebih baik ya. Ya, Senang ada teman bicara ya. ya, Apa namanya? Besok mungkin saya kesini lagi, Bu ya. ya. Biar Ibu ada teman. Nah, saya mau tanya nih sebelum besok saya kesini lagi. Tadi Ibu cita-citanya mau jadi apa lagi? Bos Mau jadi bos Indomaret. ya. Caranya buka usaha Sendiri. sendiri. Ya. Nah, besok saya akan kesini lagi untuk berbincang-bincang lagi mengenai cita-cita Ibu yang mau jadi bos. Menurut Ibu besok jamnya jam berapa? Sama seperti sekarang. Tempatnya? Di sini juga. Oke, kita sepakati besok jamnya seperti sekarang. Tempatnya di sini juga, Bu ya. Ya, Ya. Cukup dulu untuk hari ini. Saya permisi dulu, Bu ya. ya. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian materi mengenai komunikasi terapeutik dan praktik komunikasi terapeutik. Saya mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan dan urutan dari prosedur teknik komunikasi terapeutik tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.